Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi Diva Prayoga dari Prodi Teknik Mesin semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945, upaya membangun integrasi selalu dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi tersebut. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan perkembangan zaman. Dinamika integrasi tersebut terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa dapat dicontohkan dengan kasus yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005, di mana melalui Memorandum of Understanding di Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah merupakan integrasi yang berkaitan dengan kesatuan dan kedaulatan suatu wilayah. Integrasi wilayah ini dicontohkan dengan peristiwa Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial di Indonesia. Yang ketiga adalah integrasi nilai. Integrasi nilai yang dimaksud di sini adalah mengembangkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena di dalam Pancasila terdapat nilai integratif. Pengalaman Pancasila tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan Pancasila dengan mata kuliah di perguruan tinggi maupun mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa ditandai dengan adanya usaha pemimpin untuk mendekati rakyatnya dengan adanya kegiatan. Kegiatan integrasi elit massa dapat dicontohkan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut, yaitu kunjungan ke daerah, temu kader PKK, kotak pos kepada presiden. Kegiatan tersebut dimaksud untuk menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Dan ini yang terakhir, yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Itu integrasi tingkah laku. Ada juga tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua dimensi, yaitu vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Masalah yang berkeraan dalam dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional mulai tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah pusat. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara bangsa sering dinilai terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan kecenderungan global. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.